Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang sudah tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan, tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Kisah nyata kali ini dikirimkan oleh Adam dari kota Jogja. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi dari Adam sendiri. Adam ini kebetulan memiliki kelebihan, beda dari teman-teman seusianya. Dari kecil, Adam ini mampu melihat makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarnya, yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kelebihan Adam ini ternyata diturunkan secara langsung dari kakek Adam, yang merupakan salah satu abdi dalam dari keraton. Kebetulan kakek Adam ini sudah meninggal sejak ayah Adam duduk di bangku SD. Adam ini bercerita, saat kecil Adam sudah sering melihat sosok pocong di rumah tetangganya. Sosok nenek tua yang memakai pakaian Jawa yang duduk di bawah wastafel di rumah tetangganya. Dan kadang juga melihat sosok kakek tua yang menjaga rumah tetangganya. Dan masih banyak lagi. Namun, Adam ini bercerita mengenai satu kisah yang sangat membekas di Adam sampai saat ini. Karena kisah ini dialami Adam selama 3 tahun saat bersekolah di suatu SMA. Kisah ini dialami Adam saat Adam SMA, kisaran sekitar bulan April tahun 2004. Saat itu, kebetulan Adam ini siswa baru yang masuk di SMA swasta yang ada di salah satu tempat di kota Jogja. Waktu itu kebetulan memasuki masa ospek yang akan berlangsung selama 3 hari untuk siswa dan siswi baru. Dan untuk peserta ospek disarankan masuk pukul 5 pagi. Kebetulan, rumah Adam dan sekolah itu tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 4 kilo. Di hari pertama saat ospek itu, Adam ini sudah banyak ditemui sosok yang ada di lingkungan SMA itu. Namun, Adam tetap melalui kegiatan ospek itu dengan baik bersama peserta lainnya. Akhirnya, ospek ini sudah sampai pada hari terakhir atau pada hari ketiga. Di kegiatan ospek pada hari ketiga ini kebetulan ada pemilihan anggota baru untuk beberapa ekstrakurikuler di sekolah itu. Dari beberapa ekstrakurikuler, Adam memilih ekstra paskibra. Dan pada hari berikutnya setelah kegiatan ospek siswa selesai, Adam memulai kegiatan belajar bersama siswa-siswi baru yang lainnya. Pada saat itu, Adam ini kebetulan mendapatkan kelas 10A. Pagi itu kisaran pukul 10, Adam ini sedang pelajaran matematika. Dari dalam kelas, Adam ini merasa kedua matanya tertarik untuk melihat ke salah satu pintu ruangan yang berada di belakang aula, yang kebetulan pintu itu terlihat jelas dari kelas Adam. Adam ini diam, dan tiba-tiba Adam ini dapat melihat apa yang ada di ruangan belakang aula itu. Adam melihat siluet sesosok wanita yang tertunduk berdiri di sebuah tangga yang ada di dalam ruangan di belakang aula. Dan beberapa detik kemudian Adam pun terkejut saat dikagetkan oleh teman sebangkunya
kita sebut saja namanya Dion. Dion ini kebetulan juga mengikuti ekstra Paskibra. Singkat cerita, mereka berdua menjadi teman dekat. Dari situ Dion pun tahu kalau Adam ini memiliki kelebihan. Karena pernah Dion ini ragu terhadap kelebihan Adam, suatu saat Adam main ke rumah Dion. Adam bercerita kalau rumah Dion ini ada penunggunya. Dan Dion pun kaget. Karena apa yang Adam ceritakan mengenai penglihatannya saat di rumah Dion itu sangatlah benar. Dari situ Dion ini mengakui bahwa Adam memang memiliki kelebihan. Singkat cerita, mereka berdua rajin mengikuti ekstra Paskibra, di mana mulai bulan Juni sampai Agustus, latihan ini diadakan hampir setiap hari. Dan pada setiap hari itu juga, Adam ini sering melihat sosok wanita itu. Semakin hari, Adam ini semakin penasaran dengan sosok wanita yang sering menemuinya. Adam bercerita kalau sosok wanita ini memakai seragam abu-abu dengan rok panjang. Saat Adam bertemu sosok ini, Adam sebenarnya ingin berkomunikasi. Namun sosok ini selalu menghindar. Sampai saat itu Adam pun masih bertemu sosok ini, namun belum pernah berhadapan secara dekat atau secara langsung. Setiap bertemu, sosok ini kadang berada jauh di depan. Hampir setiap latihan Paskibra, sosok ini selalu menemani Adam dari kejauhan. Dan yang paling sering, sosok ini menunggu Adam latihan saat berlatih di lapangan, di mana biasanya sosok wanita ini duduk di batang pohon kamboja yang agak tinggi dengan kedua kakinya yang sering digoyang-goyangkan. Singkat cerita, hari itu tanggal 16 Agustus 2004, di mana semua anggota ekstra Paskibra mengadakan doa bersama di sekolah sebelum besok akan melaksanakan upacara. Semua anggota saat itu duduk melingkar di lapangan, dan saat itu juga suasana sangat hening. Di pertengahan acara, Adam ini mendengar suara wanita. Namun, Adam melihat semua temannya ini tertunduk. Adam mendengar suara wanita itu lagi yang memanggil dengan nada yang sangat lirih. Mas, akhirnya Adam melihat sosok wanita berseragam ini berdiri di depan ruang guru yang kebetulan tepat di sebelah kiri Adam. Jaraknya kurang lebih 10 meter. Dan dari situ Adam berusaha komunikasi dengan sosok wanita itu. Sosok wanita ini memakai baju OSIS dengan rok panjang abu-abu, rambut panjang kira-kira sepinggul, dan tubuhnya saat itu dalam keadaan basah dengan muka yang oriental, namun pucat dan tampak sangat sedih. Dari sini, Adam dan sosok ini pertama kali berkomunikasi dan melihat secara langsung. Di situ Adam melihat ada semacam bordir nama yang ada di sebelah dada bagian kanan dari sosok ini. Adam mencoba melihat dengan fokus dan akhirnya dia mengetahui. Bordiran itu bertuliskan nama Susi. Adam ini akhirnya tahu kalau Susi ini dulu pernah sekolah di SMA itu, namun tidak sampai lulus. Hal ini diketahui Adam sendiri karena Susi yang memberitahu Adam. Beberapa waktu kemudian, acara doa itu selesai. Dan sosok Mbak Susi ini pun juga ikut menghilang. Biasa dia temui itu bernama Susi. Adam pun berkata kepada Dion, kalau sebenarnya Adam ini penasaran, kenapa Mbak Susi masih berada di sekolah ini. Adam pun sempat berpikir kalau Mbak Susi ini meninggal dengan tidak wajar. Setelah acara doa selesai, kira-kira jam 9 malam, Adam dan Dion pun beranjak pulang. Di situ Adam yang penasaran dengan keberadaan Mbak Susi berinisiatif mengajak Dion untuk bertanya kepada penjaga sekolah malam itu juga, yang saat itu kebetulan ikut berjalan menuju gerbang bersama rombongan ekstra Paskibra untuk mengunci pintu gerbang. Kita sebut saja nama penjaga itu Pak John. Saat itu Adam berjalan menghampiri Pak John
dan berusaha menanyakan mengenai sosok Mbak Susi. Karena Pak John merupakan penjaga yang sudah cukup lama di sekolah itu. Namun saat Adam menanyakan mengenai siswi yang bernama Susi, tiba-tiba muka Pak John ini berubah dan tampak tidak senang. Dari situ Pak John ini tiba-tiba menyuruh Dion dan Adam untuk segera pulang. Singkat cerita, Adam pun lulus dari sekolah itu. Selama Adam berada di kelas 2 dan di kelas 3, sosok Mbak Susi ini jarang menampakkan dirinya ke Adam. Bahkan saat Adam pun berusaha mencari Mbak Susi ini tetap tidak muncul. Kira-kira setelah 2 tahun Adam lulus dari SMA itu, Adam masih aktif ikut menjadi alumni yang mengajar paskibra di SMA itu. Saat bulan-bulan mendekati hari kemerdekaan, suatu saat waktu Adam mengajar paskibra, kira-kira hampir maghrib, semua anak-anak eskul paskibra ini bersiap-siap akan pulang. Tiba-tiba sosok Mbak Susi ini menampakkan diri. Akhirnya Adam pun mengikuti sosok Mbak Susi dengan meninggalkan anggota eskul paskibra yang sedang bersama dengan alumni yang lain. Tiba-tiba Mbak Susi ini berhenti dan berdiri di dekat parkiran motor. Dari situ Mbak Susi ini berkata kepada Adam, "Kamu penasaran sama aku ya?" Itu kata Mbak Susi. Dan Mbak Susi berkata kalau hanya Adam yang bisa melihat sosok Mbak Susi. Mbak Susi ini berkata kalau Adam yang kuat untuk bertemu Mbak Susi dan sosok yang lain, karena kelebihan Adam ini murni bawaan dari lahir. Dari situ, Mbak Susi ini juga bercerita mengenai kronologi dia meninggal, sambil menunjuk sebuah lingkaran beton, kira-kira ukurannya 1 meter. Dan akhirnya Adam pun tahu kalau ternyata itu sebuah sumur tua yang sudah ditutup permanen setelah adanya peristiwa yang dialami Mbak Susi. Jadi waktu itu Mbak Susi bercerita, sewaktu Mbak Susi akan pulang sore itu, sekolah ini dalam kondisi mati lampu dan di luar suasana hujan deras. Tiba-tiba saja Mbak Susi ini berjalan dan tidak sengaja terperosok ke dalam lubang sumur yang saat itu hanya ditutup dengan anyaman bambu. Dengan kondisi hujan deras dan lubang sumur itu yang cukup dalam, dari sini akhirnya Mbak Susi tidak mampu bertahan dan ditemukan 2 hari setelah kejadian. Karena kebetulan kejadian Mbak Susi terperosok itu pada hari Sabtu. Di situ orang tua Mbak Susi dan guru serta karyawan sekolah sudah berusaha mencari keberadaan Mbak Susi, namun tidak ketemu. Akhirnya, pada Senin pagi, Pak John yang bertugas sebagai penjaga sekolah ini melakukan kegiatannya setiap pagi, yaitu menyapu halaman sekolah dan di daerah tempat parkir motor itu. Pak John ini tiba-tiba melihat ke arah lubang yang tertutup anyaman bambu. Namun anyaman bambu ini sudah rusak. Dan dari sinilah Pak John ini adalah orang pertama yang menemukan jasad Mbak Susi mengambang di dalam lubang sumur itu. Dari situ Pak John berteriak meminta tolong dan semua guru serta satpam akhirnya mendatangi Pak John. Yang waktu itu Pak John ini hanya berdiri kaku sambil menangis melihat lubang sumur itu. Singkat cerita, setelah pihak kepolisian dan tim SAR mengevakuasi jenazah Mbak Susi, sumur ini akhirnya ditutup permanen. Dan semua berusaha merahasiakan kejadian ini. Karena selain untuk menjaga nama baik sekolah, mereka juga berpikir untuk menjaga ketenangan arwah dari Mbak Susi. Sebelum Mbak Susi menghilang, Mbak Susi ini juga berpesan kepada Adam untuk menyempatkan mendoakan Mbak Susi apabila Adam ini berkunjung ke sekolah. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan untuk tetap selalu menjaga kata-kata dan perilaku dimanapun kita berada.